Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Tufar Ilham. Saya dari kelas 3 di 3 Teknik Informatika A. NRP saya 2103111023. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai value preposition canvas yang saya buat. Ini VPC dari versi Alexander Osterwalder. Nah, di sini VPC saya memiliki fokusan di customer segmen mahasiswa. Nah, memang untuk VPC sendiri adalah garis besarnya seperti yang ada pada gambar ini, yaitu ada customer jobs, gain, pains, product service yang nantinya bisa menjadikan gain creator dan juga pen deliver dari konsumen itu sendiri. Nah, kemudian ini merupakan VPC dari produk saya yang mengenai mahasiswa tadi. Di sini saya memiliki, pertama saya memang berorientasi pada produk ya, produk apa yang bisa saya buat. Kebetulan di sini produk yang bisa saya buat adalah pangsit. Kemudian dengan produk pangsit dan customer mahasiswa ini saya cocokkan beberapa yang memang bisa menjadikan suatu produk ini dimodifikasi, bisa dimodifikasi, kemudian bisa cocok untuk mahasiswa itu sendiri. Nah, di sini saya mendapatkan beberapa job dari mahasiswa itu sendiri, yaitu mahasiswa itu kuliahnya pagi, mahasiswa banyak kegiatan di kampus, mahasiswa ingin tampil kekinian, dan juga mahasiswa memiliki sedikit waktu untuk istirahat. Kemudian dari customer job itu sendiri bisa diekstrak beberapa pain dan juga gain dari mahasiswa itu sendiri, yaitu painnya adalah waktu yang sebentar untuk istirahat makan siang dari mahasiswa. Kebanyakan mahasiswa itu, terutama untuk mahasiswa baru dan tingkat akhir, itu memiliki waktu istirahat makan siang yang cenderung sedikit. Kemudian waktu yang sebentar saat pagi, ya biasanya mereka bangun tidur malam, kemudian tiba-tiba bangun pagi, ada kuliah pagi-pagi. Kemudian antri untuk membeli makanan dan kurang gairah untuk makan. Nah, di sini gain dari mahasiswa sendiri adalah bisa makan di mana saja. Sebenarnya nggak harus bisa makan di mana aja, asalkan dia bisa makan gitu aja sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita bisa mendapatkan ini akan lebih baik. Kemudian makanan ringan namun enak, kemudian makanan yang tidak menimbulkan efek negatif. Nah, ini mahasiswa biasanya suka banget yang namanya makan makanan yang instan, contohnya kayak mie instan seperti itu. Itu kan kurang bagus. Nah, ini alangkah lebih baiknya jika mahasiswa bisa uh, bagus untuk mahasiswa nanti kalau sebenarnya bisa membeli makanan yang tidak menimbulkan efek negatif. Kemudian dengan pencocokan itu tadi, produknya akan dicocokkan bagaimana bisa menjadi pain reliever dari pain mahasiswa itu sendiri, dan kemudian bisa menjadi gain yang diinginkan dari mahasiswa, yaitu pain di sini adalah pain relievernya antara lain yaitu makanan ringan namun mengenyangkan, itu untuk bisa menyelesaikan dari waktu istirahat yang sebentar tadi. Kemudian restoran take away base itu yang untuk sebentar juga. Kemudian memberikan flavor yang unik itu untuk yang kurang gairah untuk makan. Kemudian untuk gainnya, kita bisa membuat makanan yang digemari oleh banyak orang. Kemudian makanan yang mengandung karbohidrat dan protein, ini untuk yang tidak menimbulkan efek negatif. Kemudian kemasan yang mudah dibuka dan juga rapat, ini untuk yang untuk memberikan gain solution dari bisa makan di mana saja. Kemudian setelah mengumpulkan beberapa pain deliver dan juga gain itu tadi, di sini disimpulkan bahwa saya akan tadi yang seperti saya bilang bahwa saya bisa membuat pangsit. Namun pangsit ini nanti akan diberi wadah kertas kotak berlapis plastik. Nah, ini kotaknya nanti kan bisa dimakan di mana aja. Kemudian dia berada di resto gerobak untuk mengimplementasikan dari restoran takeaway base. Kemudian opsi pilihan pedas pada rasa Nusantara, nah ini memberikan dari flavor yang unik itu tadi sendiri. Nah, kemudian setelah membuat value preposition canvas ini, dilanjutkan dengan saya membuat business model canvas. Di business model canvas ini gambaran besar dari business model canvas sendiri, yaitu ada beberapa kolom yang nanti bisa dicocokkan sama value preposition canvas sendiri.
Nah, kemudian ini adalah BMC dari saya, dari customer segment, dan value proposition yang sudah dicari tadi, kita lengkapi lagi untuk menyelesaikan dari BMC itu sendiri. Antara lain adalah untuk customer relation. Di sini kita bagaimana relasi kita kepada customer, yaitu kita bisa menyajikan makanan secara cepat dan juga menyehatkan. Nah, untuk channelnya sendiri, dari yang tadi didiskusikan, yaitu yang cocok adalah untuk menggunakan resto gerobak untuk sementara ini. Kemudian dilanjutkan dengan key activity kita, yaitu bagaimana cara kita bisa membuat value itu sendiri. Yaitu kita perlu membeli bahan untuk membuat pangsit, dan tentunya untuk mencari lokasi strategis untuk melakukan penjual beli. Kemudian untuk key resource-nya, kita tentu saja membutuhkan toko bahan makanan untuk membeli bahan makanan pangsit dan juga alat pengolahan makanan sendiri untuk membuat pangsit. Kemudian key partner dari bisnis kita, yaitu pangsit take away itu tadi, yaitu kita memerlukan suplai pembungkus makanan, karena di sini kan kita membuatnya memang take away ya modelnya, jadi kita memang memerlukan suplai pembungkus makanan. Kemudian penjual toko bahan makanan tentu saja untuk memenuhi bahan pangsit itu sendiri, dan juga pemilik tempat yang disewakan. Oh iya, di sini kami lebih memilih tempat yang disewakan karena untuk mencari tempat itu memang agak sulit. Apalagi kalau misalnya kita langsung beli, itu kan agak sedikit beresiko. Kalau misalnya memang kurang cocok, itu akan agak menyusahkan bagi kita, karena kita harus menjual tempat kita lagi, dan juga cost-nya sangat besar. Nah, kemudian lanjut dari BMC tadi, ada cost structure. Di sini cost structure-nya ada 6, yaitu biaya pembelian bahan makanan, biaya sewa tempat, honor pegawai, biaya pembelian bahan makanan, pembelian kemasan produk, dan juga promosi dari produk yang kita miliki. Untuk promosinya mungkin promosi yang kecil-kecilan aja. Kemudian revenue stream. Nah, di sini kita bisa mendapatkan revenue dari pembelian, tentu saja karena kita menjual pangsit, kita cuma bisa melakukan penjualan pangsit itu sendiri, yaitu pembelian langsung pangsit di resto gerobak, dan juga catering, pemesanan skala besar. Di sini maksudnya kita tetap pakai menggunakan bungkus makanan yang itu tadi, yaitu yang mudah take away itu, hanya saja kita lakukannya skala besar seperti itu. Tapi tetap untuk yang utamanya adalah kita melakukan pembelian langsung pangsit di resto gerobak itu sendiri. Dan juga catering pemesanannya itu sendiri juga nanti akan diantarkan di resto gerobak. Jadi nggak jauh beda, tetap pembeliannya ada di resto gerobak itu sendiri sih. Ya, sekian BMC dari saya, itu yang untuk dari mahasiswa, dan di sini produk saya adalah pangsit take away. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.